teman-teman, 4 bulan lebih, tapi nggak apa-apa. Kita akan acara yang boleh Anda coba di rumah. Kalau Anda peduli menambah masukan bagi Anda sendiri, mari kita coba foto barang-barang acara ini dan sangat menikmati. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Rosman Tua Purba atau channel Rosman Tua Purba di YouTube. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup bareng-bareng yuk. Sebagian besar senjata nuklir tersebut sudah dilucuti. Amerika dan Rusia masing-masing tinggal memiliki 1.600 hulu ledak nuklir yang siap diluncurkan dan stok sekitar 6.000-an. Mengapa bom nuklir memiliki kekuatan yang sedemikian dahsyat? Dari mana kekuatan tersebut berasal? Dan bagaimana cara kerja dari senjata nuklir? Video ini akan membahas cara kerja dari senjata nuklir. Pertama, apa itu senjata nuklir? Senjata nuklir adalah senjata atau bom yang menggunakan reaksi nuklir. Nuklir berasal dari kata nukleus atau nuklei yang berarti inti. Inti di sini adalah inti atom. Reaksi nuklir adalah proses pemecahan atau penggabungan inti atom. Pemecahan inti atom disebut sebagai reaksi fisi, sementara penggabungan dinamakan reaksi fusi. Inti atom terdiri dari proton juga neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral. Inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jumlah proton di dalam inti atom menentukan atom tersebut sebagai atom dari unsur apa. Sebagai contoh, atom hidrogen memiliki 1 proton dan 1 elektron. Atom karbon memiliki 6 proton. Atom besi terdiri dari 26 proton. Atom uranium di dalam inti atom memiliki 92 proton. Di dalam inti atom juga terdapat neutron yang tidak bermuatan. Unsur yang sama bisa memiliki perbedaan jumlah neutron. Sebagai contoh, atom hidrogen. Yang paling umum, inti atom hidrogen tidak memiliki neutron. Tetapi, ada sebagian kecil atom hidrogen yang memiliki 1 neutron dan ada juga yang memiliki 2 neutron. Unsur yang sama namun dengan jumlah neutron yang berbeda disebut isotop. Karena massa atom ditentukan oleh jumlah proton dan neutron, maka sering disebut definisi isotop adalah atom-atom dengan nomor atom sama, namun nomor massanya berbeda. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Ini sudah ada di dalam pelajaran SMA. Jika tidak paham, makanya belajar. Pelajaran fisika dan kimia di SMA adalah modal awal untuk membuat senjata nuklir. Meskipun ilmu yang didapat di SMA mungkin baru 0,1% dari ilmu yang dibutuhkan untuk membangun senjata nuklir. Kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron netral. Bagaimana sebuah inti atom bisa tersusun atas beberapa proton? Bukankah sesama muatan positif akan tolak-menolak? Mengapa beberapa proton bisa menyatu di dalam inti atom?
Ini karena inti atom tersebut diikat oleh suatu kekuatan yang disebut sebagai strong nuclear force atau gaya nuklir kuat. Strong nuclear force adalah salah satu dari 4 kekuatan fundamental yang memungkinkan alam semesta terbentuk. 4 kekuatan fundamental tersebut adalah strong nuclear force, weak nuclear force, elektromagnetik, dan gravitasi. Di antara keempatnya, strong nuclear force adalah yang paling kuat. Dengan memecah atau menggabungkan inti atom, maka terjadi perubahan pada strong nuclear force ini. Kekuatan yang tadinya mengikat inti atom dilepaskan keluar menjadi energi yang sangat besar. Dalam reaksi nuklir ini, terdapat konversi massa menjadi energi. Massa adalah bentuk lain dari energi. Jumlah energi yang dihasilkan oleh konversi dari massa ini ditulis dalam persamaan Einstein yang sangat terkenal, E sama dengan mc kuadrat. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima meskipun berat totalnya 4,5 ton dan berat bahan nuklir di dalamnya 25 kg, namun massa yang dikonversi menjadi energi sebenarnya hanya 700 mg atau 0,7 gram, lebih kecil daripada berat sebuah cincin. Namun, kekuatan dari konversi massa menjadi energi tersebut mampu meluluh lantakkan satu kota. Lalu, bagaimana kita bisa membuat sebuah reaksi nuklir? Pada dasarnya, semua unsur bisa dipecah atau digabungkan menjadi unsur lain, namun membutuhkan energi yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh manusia. Dengan energi yang sangat besar, bisa saja merubah suatu unsur menjadi unsur lain dengan jumlah proton lebih banyak, misalnya menjadi emas. Namun, hingga saat ini baru satu yang mampu melakukannya, Tuhan. Unsur emas terbentuk di alam semesta dalam ledakan dahsyat hasil tabrakan 2 bintang neutron. Untuk membuat senjata nuklir, tantangannya adalah bagaimana manusia bisa membelah inti atom. Untuk itu, perlu dicari material yang paling mudah dan paling memungkinkan untuk terjadinya reaksi nuklir. Material tersebut adalah material yang susunan inti atomnya tidak stabil. Material ini disebut sebagai material fisil, dan material yang sesuai adalah uranium. Uranium adalah unsur dengan jumlah proton 92. Uranium memiliki beberapa isotop, yaitu uranium-232 hingga uranium-238, yakni dengan jumlah neutron dari 140 hingga 146. Di antara isotop tersebut, yang sesuai untuk senjata nuklir adalah uranium-235. Uranium-235 jika ditembak dengan satu neutron, maka akan menjadi uranium-236. Uranium-236 ini sangat tidak stabil dan segera terpecah dalam reaksi fisi menghasilkan unsur barium dengan jumlah proton 56 dan kripton dengan jumlah proton 36. Tetapi ini tidak semudah membombardir uranium-235 dengan neutron begitu saja. Agar terjadi ledakan nuklir harus dalam kondisi tertentu yang memungkinkan, yaitu uranium dalam kondisi massa superkritikal. Massa superkritikal adalah kondisi di mana jumlah massa dan densitas material fisil memungkinkan terjadinya reaksi fisi secara berantai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana cara kerja dari bom atom. Bom atom tipe pertama adalah bom tipe tembak atau gun type. Senjata nuklir jenis ini relatif sederhana dan lebih mudah dibuat dibandingkan jenis lainnya. Salah satu contohnya adalah bom atom Little Boy yang dijatuhkan ke Hiroshima. Dalam bom atom tipe tembak, pada prinsipnya, material uranium ditembakkan hingga bertumbukan dengan uranium lainnya. Berikut ini cara kerjanya. Pada senjata ini, bahan nuklir yaitu uranium-235 dibagi dua. Keduanya dalam keadaan massa subkritikal, sehingga tidak memungkinkan terjadinya reaksi nuklir. Agar memungkinkan terjadi reaksi nuklir, kedua bagian ini harus disatukan dengan sangat cepat, sehingga tercapai massa superkritikal. Caranya adalah ditembakkan. Untuk itu, kedua bagian ini ditempatkan di dalam laras baja yang mirip dengan laras meriam atau artileri. Salah satu bagian berada tetap di satu ujung. Satu bagian lainnya di ujung satunya dengan bahan peledak konvensional di belakangnya. Untuk memicunya, bahan peledak ini diledakkan. Ledakan dari bahan peledak mendorong silinder uranium melalui laras dengan kecepatan sangat tinggi. Tumpukan kedua bagian ini menyatukan kedua bagian sehingga massanya menjadi massa superkritikal,
yaitu massa minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi berantai nuklir. Kekuatan kinetik dari tumpukan kecepatan ini meningkatkan density dari uranium sehingga keadaannya menjadi massa superkritikal. Dalam kondisi massa superkritikal ini, saatnya menembakkan neutron ke inti atom uranium. Neutron berasal dari neutron inisiator, yaitu berupa material polonium dan berilium. Neutron inisiator ini melepaskan neutron dengan dipicu oleh tekanan hasil tumpukan. Dalam keadaan ini, ketika neutron menghantam inti atom, terjadi reaksi fisi atau pemecahan inti atom. Neutron bersatu dengan inti atom uranium-235 dan menjadikannya uranium-236. Uranium-236 yang sangat tidak stabil segera pecah dan terjadi reaksi fisi. Reaksi fisi ini menghasilkan dua atom baru, yaitu barium dan kripton. Pemecahan satu inti atom selain mengeluarkan energi, juga melepaskan 3 neutron. Neutron-neutron tersebut kemudian menghantam inti atom lainnya dan terjadi reaksi fisi yang serupa. Terjadilah reaksi berantai secara eksponensial, semakin banyak dan berlipat ganda. Reaksi ini terus terjadi selama masih dalam masa superkritikal. Reaksi nuklir berantai ini menghasilkan ledakan nuklir. Bom atom Little Boy memiliki kekuatan setara dengan 15.000 ton TNT. Namun, saat ini bom atom tipe tembak ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini karena tipe ini kurang efisien dan bobotnya relatif lebih berat. Tipe berikutnya adalah tipe implosion. Implosion sulit dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jika dicari di kamus, terjemahannya adalah ledakan. Tetapi, lebih tepatnya, implosion adalah ledakan yang arahnya ke dalam. Lawan kata dari explosion, ledakan ke arah luar. Bagian-bagian dari bom nuklir tipe implosion adalah sebagai berikut. Bahan utamanya adalah uranium berbentuk bola yang diselubungi dengan bahan peledak. Namun, bola ini sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu masing-masing berbentuk setengah bola. Tujuannya adalah untuk menjaga agar uranium ini tetap berada dalam kondisi massa subkritikal. Bola ini di dalamnya juga berongga. Rongga di dalam bola uranium diisi dengan material yang berfungsi sebagai neutron detonator atau neutron inisiator, yaitu yang menyediakan neutron untuk memicu atau memulai reaksi fisi dari uranium. Bahan untuk neutron inisiator, misalnya isotop berilium-9 dan polonium-210 yang ditempatkan terpisah beberapa milimeter. Saat disatukan oleh tekanan ledakan, mereka melepaskan neutron dalam jumlah besar. Di sekeliling bola uranium, terdapat neutron reflektor. Ini terbuat dari bahan yang mampu memantulkan neutron seperti cermin. Bahan yang digunakan biasanya adalah berilium. Fungsi neutron reflektor adalah mencegah neutron tidak keluar saat proses peledakan. Di luar neutron reflektor dibungkus dengan bahan peledak konvensional. Bahan peledak ini ketika diledakkan akan menekan bola uranium dari segala sisi, meremasnya dengan tekanan besar sehingga meningkatkan densitas uranium tersebut hingga tercapai kondisi massa superkritikal. Antara bola uranium dengan neutron reflektor dipisahkan dengan ruang vakum atau hampa udara. Fungsinya untuk memberikan hammer effect saat bahan peledak diledakkan agar tekanan ledakan terfokus ke arah dalam, bukan memantul keluar. Ketika kondisi massa superkritikal tercapai, saat itu juga neutron inisiator di tengah bola uranium memancarkan neutron dalam jumlah besar. Neutron tersebut memicu reaksi fisi dan terjadilah reaksi fisi secara berantai yang menghasilkan ledakan nuklir. Bom nuklir tipe implosion yang pernah digunakan adalah bom dengan nama Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki. Bom nuklir ini menggunakan bahan plutonium. Plutonium dibuat dari uranium-238. Uranium-238 dibombardir dengan radiasi neutron. Inti atom uranium-238 menyerap neutron dan menjadi uranium-239. Uranium-239 ini kemudian mengalami peluruhan dan berubah menjadi unsur neptunium, kemudian menjadi plutonium-239. Senjata nuklir yang ada saat ini adalah senjata nuklir yang kekuatannya berasal dari reaksi fusi. Reaksi fusi atau penggabungan inti atom yang terjadi pada senjata nuklir modern
adalah penggabungan deuterium dan tritium, menghasilkan atom helium. Deuterium dan tritium adalah isotop hidrogen dengan kelebihan masing-masing 1 neutron dan 2 neutron. Karena itu, bom nuklir ini sering disebut sebagai bom hidrogen. Reaksi fusi menghasilkan energi yang jauh lebih besar daripada reaksi fisi. Reaksi fusi penggabungan hidrogen menjadi helium sama dengan yang terjadi pada inti matahari. Di dalam matahari, reaksi nuklir ini bisa terjadi karena atom-atom hidrogen ditekan oleh gaya gravitasi yang sangat besar akibat massa matahari yang besarnya 330.000 kali lipat massa bumi. Reaksi fusi dari isotop hidrogen juga hanya bisa dimungkinkan dalam suhu yang sangat panas. Suhu yang dibutuhkan untuk reaksi fusi ini sekitar 100 juta derajat Celcius. Karena itu, bom hidrogen disebut juga sebagai bom termonuklir. Untuk meniru tekanan yang besar dan suhu yang tinggi, maka diperlukan energi ledakan sebagai pemula. Ledakan bahan peledak konvensional tidak mencukupi, maka dibutuhkan sumber energi yang lebih besar, yaitu ledakan nuklir dengan reaksi fisi. Jadi, bom hidrogen bekerja dalam 2 tahap, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Tekanan, radiasi, dan panas dari reaksi fisi pada tahap pertama digunakan untuk menginisiasi reaksi fusi di tahap kedua. Saat ini, ilmuwan masih mencari cara untuk membuat bom nuklir yang murni reaksi fusi. Namun, hingga kini belum berhasil. Berikut ini adalah cara kerja dari bom hidrogen atau bom termonuklir. Hulu ledak bom termonuklir terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah bom nuklir fisi dengan bahan bakar uranium. Bagian ini merupakan tipe implosion yang bagian-bagian dan cara kerjanya sudah dijelaskan di atas. Kita sebut bagian ini sebagai bola fisi. Kemudian, di bagian kedua adalah bagian untuk reaksi fusi. Reaksi fusi ini nantinya akan menggabungkan isotop hidrogen yaitu deuterium dan tritium yang akan menghasilkan helium. Hidrogen memiliki 3 isotop. Yang pertama adalah protium, di mana di dalam atomnya terdiri dari 1 proton dan 1 elektron. Ini adalah hidrogen yang umum terdapat di alam. Yang kedua adalah deuterium. Di dalam atomnya terdiri dari 1 proton, 1 elektron, dan 1 neutron. Yang ketiga adalah tritium. Di dalam inti atomnya, selain 1 proton, terdapat 2 neutron. Jika deuterium dan tritium digabungkan, akan menghasilkan atom helium yang tersusun atas 2 proton, 2 elektron, dan 2 neutron. Yang menjadi masalah dalam pembuatan bom hidrogen adalah unsur tritiumnya. Ini karena tritium tidak stabil, dengan cepat melepaskan neutronnya dan berubah menjadi deuterium. Untuk itu, dalam bom hidrogen, tritium dibuat di dalam bom saat peledakan. Begini cara kerjanya. Tahapan dimulai dengan peledakan bahan peledak di sekeliling uranium yang kemudian memicu reaksi fisi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ledakan nuklir ini selain menghasilkan gelombang kejut dan panas, juga memancarkan radiasi sinar gamma dan sinar X yang sangat besar. Selain tentunya juga memancarkan neutron. Hulu ledak ini dibungkus dengan lapisan berilium. Material berilium ini berfungsi sebagai cermin neutron yang mampu memantulkan neutron, juga radiasi yang dihasilkan oleh reaksi fisi. Di bagian kedua berbentuk silinder dengan casing dari uranium-235. Kemudian diisi bahan bakar berupa lithium deuterida dan inti atau core berbahan plutonium. Kita sebut bagian kedua ini sebagai silinder fusi. Ruang di antara bagian-bagian ini diisi dengan styrofoam. Panas dan radiasi dari reaksi fisi mengubah styrofoam menjadi plasma. Apa itu plasma? Plasma merupakan salah satu dari 4 keadaan material. Jika dulu di sekolah kalian diajari keadaan zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas, maka di atas gas adalah plasma. Kondisi plasma terjadi ketika suhu sangat tinggi. Dalam kondisi plasma, susunan elektron dalam atom terpisah dari inti dan menjadi ion bebas. Radiasi sinar gamma, sinar X, dan neutron yang dipantulkan oleh lapisan berilium difokuskan mengenai silinder fusi. Radiasi ini bergerak dengan kecepatan cahaya, sehingga radiasi ini mampu mencapai silinder fusi lebih cepat daripada gelombang kejut yang akan menghancurkan struktur bom.
Radiasi sinar gamma, sinar X, dan neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi mengenai casing uranium dan inti plutonium pada silinder fusi. Terjadi reaksi fisi pada casing uranium dan inti plutonium. Tekanan ledakan keduanya bersama-sama menekan litium deuterida dari arah luar dan dalam. Litium deuterida adalah senyawa yang terdiri dari litium dan deuterium. Litium deuterida menyerap neutron dan menghasilkan helium dan tritium. Tritium yang dihasilkan kemudian bergabung dengan deuterium dan terjadilah reaksi fusi. Reaksi fusi yang menghasilkan atom helium ini melepaskan energi yang sangat besar. Terjadilah ledakan nuklir akibat reaksi fusi. Seluruh proses yang terjadi di atas terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 600 per miliar detik. Artinya, 1 detik dibagi 1 miliar, lalu dikalikan 600. Sebagai gambaran, 1 kedipan mata membutuhkan waktu 300 milisecond atau sepertiga detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata 500.000 kali lipat lebih lama daripada tahapan ledakan bom termonuklir yang rumit tadi. Selain senjata nuklir di atas yang sudah ada jenis lain yang masih dikembangkan atau secara teori dimungkinkan bisa dibuat. Di antaranya adalah bom neutron. Bom ini adalah bom termonuklir dengan kekuatan ledakan yang diminimalisir, namun menghasilkan radiasi neutron yang sangat besar. Radiasi neutron tidak merusak bangunan fisik, namun merusak sel-sel organik. Secara teori, ketika diledakkan, maka infrastruktur masih akan utuh, namun manusianya akan mati. Karena dibutuhkan teknologi tinggi untuk membuatnya, hanya segelintir negara yang memiliki senjata nuklir. Saat ini, ada 6 negara yang memiliki senjata nuklir dan siap diluncurkan. Mereka adalah Amerika Serikat dengan 1.600 hulu ledak, Rusia juga dengan 1.600 hulu ledak, Inggris 120, dan Perancis 280. Tiongkok dan India tidak diketahui pasti berapa yang siap diluncurkan. Namun, mereka telah membuat hulu ledak nuklir masing-masing 290 dan 140 buah. Pakistan dan Korea Utara telah berhasil membuat dan menguji coba senjata nuklir. Namun, masih diragukan kemampuan mereka untuk meluncurkannya ke negara lain. Iran dicurigai terus mengembangkan senjata nuklir. Dalam waktu dekat diperkirakan akan segera berhasil. Israel diduga kuat memiliki senjata nuklir dan wahana untuk meluncurkannya. Mereka juga dicurigai bertanggung jawab atas uji coba nuklir misterius di selatan Samudra Hindia. Kilatan cahaya ledakan itu terekam satelit Vela pada tahun 1979. Namun, hingga saat ini, terkait kepemilikan senjata nuklir, Israel tidak pernah mengakui, tetapi juga tidak membantah. Pada episode berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah untuk membuat senjata nuklir. Bisakah Indonesia membuat senjata nuklir? Sampai jumpa. Manager dari Ancol ini menyebutkan bahwa tidak hanya untuk menjadi experience ataupun I saw an aircraft like a tiny silver drop entering the sky above Hiroshima. I instantly recognized it as an American plane, as no Japanese aircraft could fly at that altitude at the time. It was just one plane, so I assumed that it was passing by as usual. And I was counted. 1, 2, 3. Scream, go, who did that? I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped.
It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.